Pemerintahan Joko Widodo telah menetapkan 47 proyek infrastruktur jalan tol dalam proyek strategis nasional. Dari 47 proyek itu, 6 diantaranya merupakan proyek tol di DKI. Ya, pemerintah menjamin proyek itu akan dilaksanakan meski hingga kini masih terkendala masalah pembebasan lahan. Presiden Joko Widodo awal Januari 2016 telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Perpres itu berisi tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Terdapat 47 proyek infrastruktur jalan tol yang masuk ke dalam proyek strategis nasional. Sebanyak 34 proyek jalan tol diantaranya dibangun di Pulau Jawa. Sementara di Pulau Sumatera terdapat 10 proyek, sedangkan lainnya berada di Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara. Sementara di DKI Jakarta ada 6 ruas tol yang masuk dalam proyek strategis nasional. 6 ruas tol itu adalah Jalan Tol Semanan-Sunter sepanjang 20,23 km, Jalan Tol Sunter-Pulau Gebang 9,44 km, Jalan Tol Duri-Pulau Kampung Melayu 9,6 km, Jalan Tol Kemayoran Kampung Melayu 9,6 km, Jalan Tol Ulu Jami Tanah Abang 8,7 km, dan Jalan Tol Pasar Minggu Kasablanka sepanjang 9,16 km. Biaya konstruksi ke-6 ruas tol mencapai 20,62 triliun rupiah, sementara biaya pembebasan lahan dianggarkan 5,28 triliun rupiah. Hingga kini, sebagian besar proyek jalan tol di DKI masih menunggu kesiapan lahan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono memastikan proyek tol Jabodetabek dan DKI tetap berjalan. Basuki mengakui meski biaya pembelian lahan di Jakarta terlalu mahal, namun proyek ini akan tetap dikerjakan. Basuki telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait guna melakukan pembebasan lahan. Namun demi efisiensi dana, kementeriannya akan menjalankan proyek tol di luar Jakarta terlebih dahulu. Ya Pak, kemahalan atau gimana Pak? Kalau di dalam kota memang lahan, jadi kita lagi dengan DKI, kalau bisa DKI nangani karena... Kepala BPJT Kementerian PUPR Heri Trisaputra Zuna mengatakan, tahun ini dana khusus untuk pembebasan lahan meningkat menjadi 16 triliun rupiah. Heri mengakui dana sebesar itu tidak bisa dibebankan kepada APBN. Oleh karena itu, Kementerian PUPR memiliki beberapa alternatif perolehan dana, yaitu pendanaan melalui APBN. Kedua, pemerintah Indonesia alokasikan dana pembebasan tanah land capping untuk kepentingan umum melalui APBN. Alternatif ketiga, pinjaman Badan Layanan Umum, yaitu perolehan dana dari sponsor. Dan alternatif keempat, dana tanah, di mana pemerintah Indonesia membentuk lembaga baru berupa konsorsium pendanaan pengadaan tanah. Heri berharap dengan adanya beberapa sumber dana alternatif ini dapat memberikan kemudahan agar proyek tol dapat segera terselesaikan. Heri menyatakan pihaknya telah mengerjakan total 132 km jalur tol di Indonesia. Diharapkan tahun 2016 bisa mencapai 136 km. Artinya selama 2 tahun telah ada 260 km yang dikerjakan atau sekitar 25% dari total 1.000 km jalur tol. Itu ada sekitar 136 kilo. Kalau 2016, kalau sebelumnya kita bisa di 132 ya 2015, jadi 2016 itu 136 ya udah mulai, artinya kalau itu bisa dicapai dari target 1000 berarti kita udah 260-an dalam 2 tahun, 260 per 1000, 25%, waktunya 40%. Ya masih harus dikejar artinya. Tapi memang nggak bisa dibagi sesuai waktu karena memang progresnya berbeda-beda. Sebagian besar proyek pembangunan tol di Jabodetabek dan DKI ditargetkan selesai pada tahun 2019 dan 2021 mendatang. Tim Liputan Berita 1.